Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Bisa Belajar. Pembelajaran belajar pemrograman dasar C++. Pada video ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa C++. C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh para developer untuk membuat aplikasi, game, dan software. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa topik penting seperti sintaks dasar, tipe data, penggunaan variabel, struktur kendali, dan penggunaan fungsi. Sintaks dasar C++ adalah fondasi dari semua kode C++ yang akan kita buat. Kita akan membahas tanda kurung, titik koma, dan tanda kurung kurawal yang harus digunakan dengan benar dalam kode C++. Tipe data juga sangat penting dalam bahasa pemrograman C++, seperti int, float, dan char. Kita juga akan belajar bagaimana menggunakan variabel dalam bahasa C++ dan cara memanipulasi nilai variabel. Struktur kendali dalam C++ adalah bagaimana program berinteraksi dengan input dan output. Kita akan membahas penggunaan operator logika, percabangan, dan pengulangan untuk membuat program yang lebih dinamis dan responsif. Penggunaan fungsi juga akan dibahas dalam video ini, yaitu bagaimana membuat fungsi sendiri dan memanggilnya dalam program. Itulah sedikit gambaran tentang apa yang akan kita pelajari dalam video ini. Sintaks dasar C++ adalah fondasi dari semua kode C++ yang akan kita buat. Kita akan membahas tanda kurung, titik koma, dan tanda kurung kurawal yang harus digunakan dengan benar dalam kode C++. Penjelasan dari struktur dasar sintaks C++ di atas adalah sebagai berikut. Crash include IOStream adalah direktif preprosesor yang memberitahu compiler untuk menyertakan library IOStream yang digunakan untuk input dan output pada program C++. Using namespace std adalah deklarasi namespace yang menginformasikan compiler bahwa kita akan menggunakan namespace std yang berisi definisi standar untuk fungsi input-output seperti code dan cin. Int main kurung kurawal adalah fungsi utama dalam program C++, di mana kode program dimulai. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main kurung kurawal sebagai titik masuk untuk eksekusi program. Kurung kurawal digunakan untuk menandai blok kode yang akan dijalankan di dalam fungsi main kurung kurawal. Kita juga akan belajar tipe data penting dalam bahasa pemrograman C++, seperti int, float, dan char. Berikut adalah contoh program C++ yang menggunakan tipe data int, float, dan char beserta penjelasannya. Pertama-tama, kita mendeklarasikan 3 variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu int, float, dan char. Variabel, angka, dideklarasikan dengan tipe data int dan diberi nilai awal 5. Variabel, desimal, dideklarasikan dengan tipe data float dan diberi nilai awal 2,5. Variabel, huruf, dideklarasikan dengan tipe data char dan diberi nilai awal, A. Kemudian, kita menggunakan fungsi quote untuk menampilkan nilai dari setiap variabel ke layar dengan menambahkan teks yang sesuai. Akhirnya, program selesai dan nilai variabel ditampilkan di layar. Dalam program ini, kita menggunakan tipe data int untuk menyimpan bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, dan char untuk karakter. Penting untuk memahami tipe data yang berbeda dan bagaimana cara menggunakan mereka dalam kode C++, karena mereka akan digunakan dalam hampir semua program C++ yang kita tulis. Berikut adalah contoh program C++ tentang variabel beserta penjelasannya. Pertama, kita mengimpor header file IOStream yang diperlukan untuk operasi input-output di C++. Kita menggunakan using namespace std untuk memudahkan penulisan program. Kita mendeklarasikan 3 variabel dengan tipe data yang berbeda, yaitu int, float, dan char. Variabel X diinisialisasi dengan nilai 5, Y diinisialisasi dengan nilai 2,5, dan Z diinisialisasi dengan karakter A. Kemudian, kita mencetak nilai variabel X, Y, dan Z ke layar menggunakan count. Program diakhiri dengan return 0. Dalam program di atas, kita menggunakan 3 jenis tipe data yang umum digunakan di C++, yaitu int, float, dan char. Variabel int digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat, float digunakan untuk menyimpan nilai bilangan pecahan, dan char digunakan untuk menyimpan karakter. Kita juga menggunakan operator penugasan untuk menginisialisasi nilai variabel. Selain itu, kita juga menggunakan fungsi count untuk mencetak nilai variabel ke layar.
Berikut ini adalah contoh program C++ yang menggunakan struktur kendali if else, while, do while, dan for beserta penjelasannya. Pada program di atas, pertama-tama kita mendeklarasikan variabel X dengan nilai 10. Kemudian, kita menggunakan struktur kendali if else untuk memeriksa apakah nilai X lebih besar dari 5 atau tidak. Jika iya, maka program akan mencetak X lebih besar dari 5. Jika tidak, maka program akan mencetak X lebih kecil atau tidak sama dengan 5. Selanjutnya, kita menggunakan struktur kendali while untuk mencetak angka 1 sampai 5. Setelah itu, kita menggunakan struktur kendali do while untuk mencetak angka 1 sampai 5. Terakhir, kita menggunakan struktur kendali for untuk mencetak angka 1 sampai 5. Dalam program di atas, kita juga menggunakan operator increment plus plus untuk menambah nilai variabel I, J, dan K setiap kali loop dijalankan. Operator increment plus plus digunakan untuk menambah nilai variabel sebesar 1. Dengan menggunakan operator increment plus plus, kita dapat membuat loop berjalan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Berikut adalah contoh program C++ tentang fungsi beserta penjelasannya. Pertama, kita mendefinisikan 4 fungsi, tambah, kurang, kali, dan bagi. Masing-masing fungsi mengambil 2 parameter bilangan bulat A dan B, dan mengembalikan hasil operasi aritmatika tertentu. Di dalam fungsi main, kita mendeklarasikan 2 variabel X dan Y dengan nilai awal masing-masing 5 dan 3. Selanjutnya, kita memanggil keempat fungsi tersebut dengan memberikan parameter X dan Y. Hasil dari setiap fungsi tersebut kemudian ditampilkan ke layar menggunakan code. Kita mengembalikan nilai 0 dari fungsi main untuk menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Dalam program di atas, fungsi digunakan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana pada 2 bilangan bulat. Dalam program yang lebih besar, fungsi dapat digunakan untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dan digunakan kembali di banyak bagian program. Dalam hal ini, penggunaan fungsi dapat membuat kode lebih mudah dibaca, lebih mudah dimengerti, dan lebih mudah diubah di masa depan. Itulah beberapa dasar-dasar pemrograman C++ yang harus dikuasai. Dengan menguasai dasar-dasar ini, Anda akan dapat membuat program C++ yang lebih kompleks dan efektif. Terima kasih telah menonton video tutorial belajar pemrograman dasar C++ setingkat SMK. Jangan lupa untuk berlangganan channel Bisa Belajar untuk video tutorial pemrograman lainnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.